Unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu ide yang menjadi pokok pikiran atau dasar dari suatu cerita. Untuk mengetahui tema dalam sebuah cerita, pembaca tentunya harus membaca cerita dari awal hingga akhir. Tema pada cerita rakyat akan dikaitkan dengan pengalaman kehidupan. Biasanya, tema cerita rakyat mengandung elemen alam, kejadian sejarah, kesaktian, dewa, misteri, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar terbagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah informasi pada cerita yang menjelaskan tempat cerita itu berlangsung. Contoh latar tempat cerita adalah di kerajaan, di desa, di hutan, di pantai, di rumah, dan lain-lain. Latar waktu merupakan saat terjadinya peristiwa dalam cerita. Sebagai contoh, pagi hari, malam hari, saat matahari terbenam, pada zaman dahulu kala, tahun lalu, dan sebagainya. Latar suasana adalah informasi yang menyebutkan suasana pada kejadian dalam cerita berlangsung. Sebagai contoh, latar suasana adalah suasana bahagia, haru, sedih, senang, menakutkan, menegangkan, dan lain sebagainya. Ketiga, penokohan dan perwatakan. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam suatu cerita, sementara perwatakan adalah penentuan watak atau sifat tokoh dalam cerita. Menurut sifatnya, penokohan dibagi menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis. Peran protagonis atau peran utama atau tokoh inti adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam cerita. Tokoh ini berperan pada sebagian besar rangkaian cerita, mulai dari awal sampai akhir cerita. Pada umumnya, tokoh utama ditampilkan sebagai tokoh yang memiliki sifat baik. Antagonis. Peran antagonis adalah karakter yang jahat yang melawan karakter utama. Tokoh ini sering menjadi tokoh jahat yang menyusahkan tokoh utama. Karakter tokoh ini biasanya jahat, suka mengadu domba, atau penyebar fitnah. Tritagonis. Peran tritagonis adalah peran yang menjadi penengah dan pendamai antara peran protagonis dan peran antagonis. Keempat, alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Secara umum, alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju merupakan urutan peristiwa dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur maju menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu yang berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Alur mundur menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Alur mundur merupakan cerita yang tidak berurutan dan kebalikan dari alur maju. Alur campuran merupakan alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Lalu ada rangkaian peristiwa, yaitu pengenalan, pengembangan, pertentangan, peleraian, dan penyelesaian. Bagian pengenalan biasanya berisi pengenalan tokoh dan pengenalan latar. Bagian pengembangan berisi pengembangan cerita hingga munculnya konflik. Pertentangan. Pada bagian ini mulai diceritakan peristiwa yang mengawali timbulnya kegawatan. Peleraian. Bagian ini merupakan bagian cerita di mana konflik sudah mulai memiliki penyelesaian. Penyelesaian. Bagian ini berisi tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Dalam cerita rakyat, menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga.
Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini, penulis berperan sebagai orang pertama yang bisa menjadi tokoh utama maupun tokoh tambahan pada cerita. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya untuk sudut pandang orang pertama tunggal, atau juga menggunakan kata ganti kami dalam bentuk jamak. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama tokoh utama, yaitu si penulis, seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang orang pertama tokoh sampingan, si penulis tetap berada dalam cerita, namun tidak menjadi peran utama, melainkan menjadi peran pendukung atau tokoh tambahan. Jadi si penulis menceritakan tentang orang lain dalam cerita itu. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini, penulis berada di luar cerita serta tidak terlibat secara langsung pada cerita. Sudut pandang ini menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh untuk bentuk tunggal, dan juga menggunakan kata ganti mereka dalam bentuk jamak. Sudut pandang orang ketiga juga terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Sudut pandang orang ketiga pengamat. Sudut pandang ini, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Keenam, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh si pengarang atau si penulis melalui sebuah cerita. Unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat. Unsur ekstrinsik cerita rakyat meliputi budaya serta nilai-nilai yang dianut, tingkat pendidikan, kondisi sosial di masyarakat, agama dan keyakinan, serta kondisi politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain.